pasangan suami istri drifter Indonesia. Itu bukan sih magnet chicknya dia yang ngebikin kayak, wih cowok keren gitu kan. Iya itu salah banyaknya sih sebenarnya. Oh banyak. Oh itu ternyata yang bikin ceweknya kelepek-kelepek Vin. Sampai menuju lu siap, itu waktunya berapa lama lu untuk latihan? Latihan tuh kurang lebih 3 bulan sih. 3 bulan? Iya 3 bulan aja. Gokil. Waktu pertama Banget. kali nih lu megang setir. Iya. Itu tuh yang diajarin apa sih sama Kevin? Sebenarnya dia ngajarin tekniknya. Cuman kalau menurut gua sih semuanya learning by doing. Ya, Gua aja nih udah nyetir berapa belas tahun bikin begitu kagak bisa. Jadi- Donat kentang pakai tepung gue bisa dah. Kalau lu punya kemauan, lu Ya. interest sama something, cobain, belajar terus belajar terus pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Belum bisa. Ini dari tadi gue ngeliat nih di belakang kayaknya gemes banget gitu ya. Vin mendingan sini deh ikutan ngobrol sama gue deh. Please welcome Lilis GND. Bener ya? GND. Iya benar. Itu GND itu nama panjang atau apa itu? Nama panjang. Bisalah disebut seperti itu. Boleh tau gak sih kepanjangan dari apa? Lilis Guenadi. Lilis Guenadi. Keren ya. Jadi kalau singkat jadi GND. GND. Iya. Lebih gimana gitu nyebutnya. Apalagi sekarang gue ngundang Lilis itu tuh karena gue amazed banget satu. Sekarang tuh banyak banget. Nggak banyak sih sebenarnya jatuhnya. Ada. Dan udah mulai banyak. Tapi ya mungkin gak sebanyak cowok. Ini kita mau ngomongin masalah drifter cewek cantik di Indonesia. Salah satunya ada Lilis, ya kan. Ya mungkin ada beberapa nama gitu ya kayak talent gue tuh ada Fonzi, terus ada banyak lah ya gitu sekarang gitu. Kok bisa kepikiran lu mau terjun di dunia drifter? Karena kan drifter tuh gue aja nih sebagai laki-laki ya. Kalau misalnya disuruh latihan gitu kayak jangan kan ngebelokin untuk bisa ngecot gitu. Ini bikin bulat kan susah banget gitu loh, Liz. Itu kenapa lu kok ada di dunia itu sekarang? Oke, sebenarnya awalnya yang nyemplungin gua itu adalah suami gua. Oke. Jadi awalnya tuh dari dia. Dia tuh emang interest di dunia otomotif. Emang dia dulunya juga seorang drifter. Terus dia di satu kesempatan ada nawarin gua untuk kamu mau gak ikutan drift gitu. Cobain gitu. Terus karena emang juga gua suka sesuatu yang olahraga ekstrim. Jadi ada kesempatannya, why not gitu loh aku cobain gitu. Oke, dan ya tapi gue setuju sih ini termasuk olahraga ekstrim ya. Iya. Karena itu sebenarnya olahraga juga loh sebenarnya. nggak, maksud gini, selain kemampuan, Iya. itu juga butuh motorik yang bagus. Iya. Dan harus tetap ada latihannya. Walaupun di situ yang lu kendarin adalah mesin, misalnya mobil, Iya. gitu kan. Tapi sampai akhirnya nih, lu mengiyakan suami lu. Oke deh, gue mau jadi drifter gitu. Apalagi kan ibaratnya nih, suami lu kan seorang legend drifter Indonesia, ya kan? Ya Kevin yang botak itu kan? Iya benar-benar. Yang lagi di belakang kamera itu kan? Itu orangnya di situ. Itu orangnya. Lagi ngeliatin aja. Tapi dari Bandung tadi ke sini sambil ngedrift gitu gak di jalan? Oh enggak. Tetap safety kok. Tetap safety dan Nggak bisa bapak dong. ya kayaknya ya. Gitu. Oke, akhirnya lu menerima tawaran suami lu kayak yaudah deh gue mau gitu. Kenapa? Karena itu tadi, jadi kalau ada kesempatan kenapa nggak gua coba gitu. Terus kelihatannya juga emang seru kan gitu. Hitung-hitung olahraga aja. Berarti benar. Tapi sebentar sebelum lu kenal sebelum lu punya status sama Kevin jadi suami istri, berarti lu udah tahu dong Kevin tahu. dulu adalah seorang drifter ternama gitu kan. Udah tahu. Itu bukan sih magnet chicknya dia yang ngebikin kayak wih cowok keren gitu kan. Iya itu salah banyaknya sih sebenarnya. Oh banyak.
itu ternyata yang bikin ceweknya kelepek-kelepek, Vin. Itu salah banyaknya gitu loh yang buat gue ngelihat oh oke, keren juga nih cowok bisa ngedrift gitu kan. Jadi itu ya. Iya. Jadi gara-gara itu akhirnya lu jatuh cinta lah gitu sama Iya. Kevin. Bisa dibilang seperti itu. Oke. Oke, Liz, ini kan gue juga lihat nih di sosial media lu kan, lu tuh bukan cuman seorang drifter juga, tapi gue appreciate banget kalau misalnya kalian lagi lihat nih di kamera master mungkin atau di kamera situ, di sini ada pajangan. Ini bukan pajangan semata, ini adalah penghargaan, yaitu prestasi yang Lilis dapat ya di kejuaraan di tahun 2024. Iya betul. Benar ya? Iya. Ini ada juara 3 1 dan 1 loh. Cewek. Ini boleh tahu sih ceritanya kok lu bisa dapat juara dan sistemnya tuh kayak gimana sih sebenarnya kemarin tuh? Kemarin ini dapat yang juara 1 sama 3 ini di seri 5 dan 6. Oke. Iya di seri 5 dan 6. Ya itu sih sebenarnya latihan membuahkan hasil, puji Tuhan sih. Alhamdulillah ya gitu. Iya. Tapi kalau misalnya untuk persiapan kan ini kejuaraan pertama atau yang keberapa ini? Iya tahun pertama. Tahun pertama. Iya. Persiapan sampai lu akhirnya lolos lah kayak kata berarti suami lu adalah Mentor pelatih juga. mentor Iya, juga mentor kan juga, gitu. iya. Sampai akhirnya kan mentor nggak mungkin kayak wah lu belum siap tapi dipaksain kan nggak mungkin. Sampai menuju lu siap itu waktunya berapa lama lu untuk latihan? Latihan tuh kurang lebih 3 bulan sih. 3 bulan? Iya 3 bulan aja. Gokil. Tiap hari tuh? Enggak tiap hari. Kayak 1 bulan 1 kali lah sebenarnya. 1 kali tapi Iya. intens. Iya Jam-jam intens. gitu kan. Iya. 1 kali latihan tuh bisa 1 harian. Oh wow. Bisa 1 harian. Kayak Satu misalkan hari. dari jam 11 bisa sampai sore sampai jam 6 gitu. Oh lumayan itu Ya ya. lumayan. Itu adrenalinnya kepacu banget. Waktu pertama Banget. kali nih lu megang setir. Iya. Itu tuh yang diajarin apa sih sama Kevin? Sebenarnya dia ngajarin tekniknya. Cuman kalau menurut gua sih semuanya learning by doing. Oke. Jadi harus benar-benar apa ya, bukan ya menjiwai, terus harus benar-benar klop dengan mobilnya juga sih. Harus klop ya sama Iya. mobilnya. Ya teknik juga ada, cuman harus benar-benar menyatu dengan mobilnya juga. Gue setuju tuh. Tapi gue termasuk orang yang kalau naik kendaraan apapun itu gitu ya. Gue selalu kayak gue harus menyatu. Event itu cuman motor bebek. Ya kan cuman Iya, apa benar. gitu. Jadi biar enak gitu bawanya Iya. gitu. Kita harus apa ya namanya? Harus benar-benar menjiwai gitu. Ketika kita latihan, ketika kita lagi tanding juga harus benar-benar menjiwai. Nggak bisa asal. Jejak gas, Nggak belok bisa. gitu ya. Harus pakai feeling. Feeling harus benar-benar dapat juga. Tapi berarti kan ada macam-macam teknik ya untuk kejuaraan-kejuaraan kayak gitu. Ada teknik yang paling lu nggak suka nggak karena susah? Karena kan gue sekarang ini masih di kelas amatir. Ah. Amatir itu kan cuman bikin donat dan figure eight 8. Bikin 8. Cuman. Jadi jadi sebenarnya tekniknya Gua aja nih udah nyetir berapa belas tahun bikin begitu kagak bisa. Jadi- Donat kentang pakai tepung gue bisa dah. tekniknya mungkin nggak sesulit yang udah full track ya. Gitu. Jadi sebenarnya bikin donat dan 8 tuh cuman kayak lepas kopling, gas rem. Banting setir, gas rem, banting setir. Itu feeling harus bener-bener. Makanya tadi gue bilang harus menjiwai dan harus lu nyatu. Lu harus kenal sama mobil yang lu pakai. Fix lu atlet sih. Lu harus kenal sama mobil yang lu pakai itu Ya sih. fix lu atlet. Lu kalau jadi mentor parah gue aja udah pusing. Cuman muter gas rem. Udah gitu ditambah gue anaknya kompetitif gitu. Jadi Ah, ini gua suka nih. menurut gue nggak ada yang nggak bisa, belum bisa. Kalau lu punya kemauan, lu Ya. interest sama something, cobain, belajar terus belajar terus, pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa, belum bisa. Belum bisa. Ya. Bintang lu apa sih? Taurus. Keras. Seruk terus. Tapi kalau misalnya diketahui sendiri Seruduk, bintang. Taurus kan seruduk aja. Iya. Bener nggak? Bener. Ada yang Taurus nggak? Tapi ada hasilnya bro, juara 1 sama juara 3 bro.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan ini baru latihan 3 bulan dan udah mendapatkan hasil. Dan Puji kedepannya rencananya juga kalau nggak salah juga ada kejuaraan-kejuaraan. Nanti kita akan bahas ya. Tapi gue penasaran nih, selama lu latihan yang berjam-jam itu ya. Kan ini kan pakai mobil nih. Bensin habis berapa ya? Bensin kurang lebih 1 jutaan lah. 1 juta ya, lumayan lah. Tergantung nih. Sama ban juga kan harus siap. Kenapa ban? Ban juga kan lumayan menghabiskan banyak ban botak yang ada. Oh iya bener juga ya. Ban kan mahal, Lis. Iya. Iya Ya gitu deh. Iya bener. Ban habis, botak ya kan. Terus juga bensin habis, bener sih itu termasuk olahraga yang mahal ya. Tapi sebelum kita ngomongin lebih jauh nih mengenai drift, gue pengen tahu juga nih. Lu kan kalau misalnya gue lihat di sosial media gitu kan. Lu sempat dulu itu bekerja sebagai pramugari juga ya? Iya. Pramugari, boleh ceritain sedikit gak sih? Itu waktu itu belum nikah waktu pas jadi pramugari? Belum. Itu gimana tuh ceritanya? Kok lu bisa jadi pramugari gitu? Sebenarnya emang suka explore aja anaknya. Suka explore terus gak bisa diem anaknya. Terus waktu itu ada pembukaan, coba-coba aja sih sebenarnya waktu itu. Terus ikutan, terus lolos puji Tuhan. Sempat kerja 2-3 tahunan lah. 2-3 tahun. Udah gitu sempat COVID. Era Terus itu ya, era-era itu. Terus udah berhenti, terus gak lama dari situ merit. Gak berapa lama dari situ merit gitu. Oke, terus kalau misalnya gue liat di sosmed lu juga ada all shop. Iya. Ya itu online shop ya. Iya betul. Berarti lu banyak yang lu kerjain ya. Maksudnya lu berkarir dengan yang beda-beda. Sekarang jadi drifter dan juga entrepreneur gitu. Siapa yang mendorong lu untuk bisa jadi wanita setangguh ini? Karena kalau gue liat kan laki-laki lu, si Kevin juga udah tangguh sebenarnya kan. Sebenarnya yang mendorong atau apa pengalaman sih. Pengalaman hidup kayak emang sebenarnya bukan dituntut, jadi kayak lebih apa ya? Lebih harus tough. Iya. Hidup itu kan keras ya. Kalau misalkan kita lembek-lembek terus kayak zaman sekarang kalau cuman ngandelin cantik atau ngandelin fisik doang kan rasanya kalau menurut gue sih kurang. Iya benar. Jadi harus ada skill-skill. Iya harus ada something. Harus ada something sih. Tapi itu emang karakter lu ya dari kecil bahwa setiap apapun yang pengen lu jalanin, yang lu pengen dapetin, lu memang usahain itu sebaik mungkin gitu ya. Emang didikan nyokap, bokap dari kecil anak-anaknya semua mandiri. Lu berapa bersaudara sih? 7. Banyak 7 bersaudara. Dan emang dididik semua kalau lu pengen dapetin apa, lu harus achieve. Tapi lu dari, sorry, gue ini ya, gue penasaran, lu dari keluarga yang cukup atau berada? Keluarga berada cukup, puji Tuhan. Tapi lu gak berkekurangan. Tapi lu di treatment dengan, maksud gue dididiknya dengan treatment yang, kalau lu hidup keras dari kecil kayak gue gitu kan, gue bukan dari orang yang berada gitu kan, wajar gue dididik keras untuk bisa tough. Tapi orang tua lu ngajarin lu untuk tough, padahal lu orang berada gitu. Orang yang cukup ya. Ya cukup lah, oke. Ya. Cukup ya, mau makan cukup, mau mobil cukup gitu kan. Ya nggak tahu banyak sih mobil ya kalau drifter, cuy. Didikan dari nyokap dan almarhum bokap seperti itu sih, keras. Dua-duanya atau? Bokap juga keras banget. Didikan dulu tuh militer banget, kayak zaman dulu kan ya bokap kalau anaknya bandel gimana, ikat pinggang. Didikan bokap di kursi, gue gitu. Didikan bokap gue kayak gitu. Jadinya seperti ini, keras. Iya, maksudnya kan ikat pinggang, diikat di kursi, anak kecilan gitu. Oh nggak diikat loh. Iya benar. Lu tapi makan susah nggak? Nggak inget sih. Nggak inget. Lupa. Kenakalan lu deh. Kalau lu dimarahin sama orang tua apa? Paling ya kenakalan anak pada umumnya kali ya. Nah, gue nggak pada umumnya kalau gue nih. Umumnya apa nih kalau menurut lu? Yang lu alami deh. Dulu lu pernah dimarahin sama orang tua lu? Iya karena nyokap, kan gue dari keluarga Chinese. Nyokap bokap Chinese. Jadi nyokap tuh agak rasis sebenarnya dulu. Nyokap sih sebenarnya. Jadi zaman gue kan kecil itu sekolah di negeri, ada negeri cuman SMA baru swasta. Zaman gue negeri itu nakal. Sebenarnya nakalnya nakal anak remaja sih sebenarnya, kayak cabut sekolah apa-apa. Oh iya. Terus kayak punya geng, temen-temennya tuh sorry ya maksudnya kan gue dulu sekolah di negeri gitu. Jadi kayak banyak lingkungan
Geng-gengan. Iya kayak gitu. Ikut geng motor Sebenarnya nggak menyalahkan juga sih, karena emang gue ada di lingkungan negeri kan. Iya. Jadi ya mau nggak mau harus beradaptasi gitu loh dengan lingkungan negeri. Cuman nyokap karena dulu kita dari Kalimantan, gue lahir di Kalimantan, terus pindah ke Bogor, masih beradaptasi dengan lingkungan yang sedikit gitu, maksudnya Chinese-nya. Jadi nyokap masih agak sulit untuk beradaptasi gitu. Jadi gue tuh berteman agak worry kali nyokap ya. iya gitu. worry. Terus udah gitu ini temen lu bener apa enggak? Berteman tuh sama nyokap suka dipilih-pilih gitu loh. Kalau yang nggak, sorry ya, kalau nggak cindo atau gimana, nyokap tuh agak gimana gitu. Mungkin lebih nggak percaya gitu, ada traumatik kali ya. Mungkin ya. Gitu. Apalagi kan kalau zaman sekarang kan cindo, Iya, apalagi dulu gue waktu pindah itu pas lagi kejadiannya kerusuhan yang di Kalimantan itu tahun berapa ya kerusuhan itu? 98. Iya 98. Iya benar. Jadi nyokap tuh worry gitu. Oke, tapi sekarang udah santai banget ya. Sekarang ya udah santai kan, udah Karena dewasa, udah memilih. Tipe gua aja cindo, tipe gua. Iya benar. Masuk ya? Dapatnya aja iya benar. Masuk. Oke. Cita-cita. Ini ngomongin waktu cita-cita zaman waktu dulu, katanya lu cita-cita pengen jadi dancer. Ini agak jauh ya. Dari dancer tiba-tiba jadi drifter sekarang. Bener gak sih jadi dancer? Sebenarnya waktu kecil tuh cita-citanya apa ya? Pengen jadi, iya kali ya, waktu kecil pengen jadi artis, pengen jadi orang terkenal gitu. Pengen jadi model sih sebenarnya. Dulu pengen jadi model, pengen jadi penyanyi. Sebenarnya waktu kecil tuh lumayan aktif juga sih, kayak ikut lomba-lomba dance, model. Oh, udah berbakat dari kecil. Iya, puji Tuhan gitu, dari kecil udah lumayan. Tapi orang tua banyak support itu ya? Support, oke. Dari kecil udah lumayan ngumpulin piala, piagam gitu-gitu. Terus kenapa gak ditekunin? Katanya kan si dance juga kan itu juara-juara terus kan. Iya. Kenapa gak ditekunin sama sekarang? Belum jalannya kali ya. Belum jalannya. Ya, kan kita berencana, Tuhan yang menentukan. Betul, setuju. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang balapan dan juga drift, mungkin ini dari tadi gue ngeliat nih di belakang kayaknya gemes banget gitu ya. Vin, mendingan sini deh ikutan ngobrol sama gue deh. Mending ikut ngobrol nih. Ini biar orang tahu bahwa ini adalah pasangan suami istri drifter Indonesia. Wih deh. Kenapa dia masuknya rapi banget duduknya? Santai aja bro, nyebrang aja bro. Kok lu pucet Vin? Duduk iya santai aja. Santai tenang. Kayak di bengkel aja bro. Ini nutupin perut. Oh iya benar. Oke, ini adalah Kevin ya. Kevin adalah suami dari Lilis. Kevin sama gue udah kenal lama banget ya. Dan 2 mobil gue lagi dimodif sama dia. Restorasi. Restorasi. Enggak, restorasi dan yang satu lagi restorasi modifikasi. Ya, nanti kita ngobrol itu terakhir, tapi gue penasaran, Vin. Lu kenapa nyemplungin istri lu? Atas dasar apa? Ceritanya agak panjang nih. Boleh, durasi bebas di sini. Bisa. Ya adalah dirangkumnya ya. Waktu itu bulan Oktober kalau nggak salah 2023, Lilis tuh kebetulan lagi pergi, lagi ke US. Waktu itu sempat abang mau ke US juga kan, kita lagi ngobrol-ngobrol di bengkel. Waktu itu. Tadinya kan kita mau pergi berdua, tapi akhirnya karena gue banyak pekerjaan, dia yang pergi sama keluarganya dia. Karena itu kan memang acara keluarganya dia juga. Oke. Nah, pas di situ karena dia pergi, pas urusan gue udah agak santai, kebetulan pada saat itu ada event drift IDS juga di Bandung. Kebetulan ada bengkel rekanan kita juga jadi krunya si, ya gue sebut lah ya, si Coregen dari pengepul mobil tuh. Oke. Nah, gue sempat bantuin dia tuh pas hari 3 hari itu acara kalau nggak salah. Gue bantuin dia untuk jadi kru standby juga. Terus gue bantu loading mobil, terus gue ya bantu-bantu lah ya. Maksudnya kayak, ya lu support lah ya, gitu, karena supporting temen kan. Ya, gue supporting. Akhirnya pas malam itu ketika gue harus loadingin mobilnya Regen, gue tuh udah di situ udah, waduh, gue kan waktu itu karena gue udah memutuskan untuk berhenti drifting, karena ada satu dan lain hal gitu ya, gue memutuskan untuk berhenti drifting. Terus gue sekarang balik lagi ke situ, jadi kayak keadaannya tuh kayak sedih tapi seneng gitu loh. Jadi excited lagi. Iya, tapi mostly awalnya gue sedih dulu. Wah, dulu gue kayak begini, gue yang balap, sekarang gue jadi kru gitu. Terus tapi pas udah nyampe ke situ ternyata masih banyak orang-orang yang angkatan gue ternyata masih ngerangkul gue gitu kan. Jadi masih respect lah. Iya. Masih kenal.
Ya karena lu kebetulan gitu kan. kalau dibilangin kenamaan banget mah gue kayaknya enggak juga sih. Enggak Tapi juga. semua orang Bandung gue sebut nama lu pada kenal. Ya karena dulu yang ngeramein di Bandung tuh ada beberapa orang, salah satunya gua, bukan gua sendiri sih. Ada beberapa orang lah yang sekarang ada yang udahan juga, ada yang sekarang lebih jadi kayak kepengurusannya, ada yang jadi coach juga, ada yang jadi YouTuber juga ya gitulah. Cuman gua ada di situ. Maksudnya yang ikut pertama kali ngeramein Bandung untuk driftingnya itu ya salah satunya gua gitu. Nah, pas balik lagi ke event itu ternyata banyak masih yang respect sama gua, masih banyak ngobrol, masih ngerangkul. Ya udahlah gue jalanin gitu hari itu. Terus besokannya makin banyak lagi gue nih ketemu sama orang-orang lama nih. Ketemu sama orang-orang lama, ngobrol-ngobrol lagi. Terus besokannya tuh pas hari terakhirnya sama kayak gitu juga kan. Lu gak turun lagi gini. Enggak, gue jadi mekanik sekarang, gue bilang gitu. Oh iya. Ya udah turun lagi yuk kita rame-ramean. Katanya nanti kita bikin ini deh kelas khusus buat veteran orang-orang lama kata dia gitu. Veteran ya. Iya kan. Tapi kalau misalnya boleh tahu sebelum lu akhirnya balik lagi nih ke momen itu yang lu akhirnya ada di posisi kru, sedangkan dulu kan lu jadi atletnya nih, pembalapnya gitu kan. Lu terakhir balap itu tahun berapa sih? 2015. 2015 dan udah cukup lumayan Hiatus 8 tahunan kayaknya. lah ya benar 8 tahunan ya 8 tahun sekarang jatuhnya udah mau 9 tahun kan. Gitu. Kangen gak sih sebenarnya sama apalagi zaman dulu kan lu berjayanya gitu. Ibaratnya mah kalau misalnya ngomongin drift di Bandung dan Indonesia lu salah satunya lah yang OG lah. Iya. Yang dulu mulai awal-awal lah gitu ya. Bukan penemu, bukan yang apa ya, gimana ya jadinya. Gue salah satu yang ramein lah Yang gitu. ngeramein gitu. Karena kalau drifter mah kita tahu pasti dari luar negeri. Yang Iya. membesarkan Gitu kan. nama Membesarkan, drift ya, di ibaratnya. Bandung, di Indonesia. Salah satunya yang ikut ngejalanin industri ini gitu. Waktu pas awal-awal tuh. Kalau dibilangin jago mah gue nggak jago gitu, cuman ya seru-seruan aja. Kan kalau drifter sebenarnya kan ada yang beneran drift dia jago ngejar prestasi, ada yang entertainer. Kalau gue lebih ke entertainer sih. Kalau lu lebih ke entertainer. Ya, gue nggak pernah ngejar prestasinya. Emang karena suka aja Karena gitu. suka aja. Tapi lu ingat gak sih pertama kali lu ngedrift pertama itu kapan? Event apa? Awal mulanya belum event, itu masih street drifting. Masih Street liar-liar. drifting, Masih kucing-kucingan sama polisi. Main di mana, Bro? Di Pusdai. Pusdai, Supratman. Oh. Pusdai sekarang udah jadi banyak jualan Cuanki sekarang. cuanki. Kalau Udah nggak malam-malam bisa ke sekarang. Bandung tuh Pusdai sekarang udah tempat cuanki semua. Tempat cuanki semua Sama tuh. nasi goreng tuh. Udah gak bisa ngedrift tuh. Nggak bisa. Udah bisa. Zaman dulu di situ rame banget tuh driftnya. Bandung kan hidup banget dulu. Kalau di Jakarta di PIM lah. Kita suka ada kayak pertukaran pelajar gitu bang. Jadi dari yang anak-anak PIM main ke Bandung, yang anak Bandung main ke PIM, kayak gitu. Anjay seru pisan aja. Iya dulu mah seru banget. Dan dulu kan di zaman pas gua turun masih trial error banget nih. Bikin mobil tuh belum ada pakemnya gitu. Bahkan YouTube juga belum terlalu seramai sekarang. Betul. Kita sosial media dulu cuma Twitter aja kayaknya. Itu juga. IG juga belum ada. IG belum ada. Belum. Masih baru Twitter aja lah. Mentok-mentok sampai ke YouTube. YouTube pun juga masih gambar 3GP gitu loh. Iya. Sebentar gambar 3GP kenapa? Traveling gue otak gue ya? Iya maksudnya gambarnya kayak direkam dari ini loh. Kayak dari BlackBerry gitu kan formatnya 3GP itu bang. Iya. Oh format itu. Oh iya paham. Iya. Jadi agak-agak ngeblur gitu kan. Agak goyang-goyang gitu. Ya ngeblur. Ini 3GP-nya dia pasti ke yang lain nih. Iya oke kita fokus lagi nih. Oke jadi itu ya jadi awal-awal tuh sampai sebegitunya gitu ya. Ya itu 2008-9 lah kayaknya. 2008 2009. Gue masih sambil kuliah itu. Oke, akhirnya ini balik lagi nih. Kalau akhirnya lu masih banyak orang yang kenal di berapa hari lu berada ibaratnya di posisi kru gitu kan. Ternyata banyak orang ngerangkul lu, ngajakin lu untuk balik lagi. Oke, sangkut pautnya sama istri lu. Akhirnya gimana? Nah, akhirnya karena gua juga jadi semangat yang sudah lama dipadamkan sama saya, terus tiba-tiba disemangatin lagi sama orang, ya ayo. Ayo gue juga mau kan jadinya. Cuman karena berpikir dari banyak faktornya, salah satunya faktor finansialnya, kalau gua yang harus balik lagi turun itu kayaknya nggak memungkinkan untuk saat ini. Karena kan gua dulu udah di Pro 1. Kalau sekarang gua mau ikut lagi pun jadi kayaknya harus di Pro 1 atau Pro 2. Kelasnya gitu. Kelasnya. Kalau untuk masuk ke Pro 1 dan Pro 2 itu bikin mobilnya kayaknya nggak bakalan cukup 300 juta. Jadi ya udahlah.
supaya gue masih bisa ada di situ, stay relevan. Terus gue pikir juga kan gue punya bengkel ya. Ya udahlah sekalian promosiin bengkel. B Project ya? Project B. Project B. Ya. Sekalian promosiin bengkel, terus gue cari kerjasamaan dulu nih. Malam itu tuh, pokoknya pas pulang abis dari kru itu, gue nggak tidur tuh malam itu. Gue ambil teleponan karena si Lilis lagi di Amerika kan, dia baru bangun, gue belum tidur. Belum tidur tuh. Gue udah bikin kotretan dulu. Kira-kira nih gue kayaknya butuh untuk uang operasionalnya sekian bikin mobil gini. Besokannya gue udah mulai bikin proposal. Beneran literally bikin proposal sendiri tuh. Kayak proposal anak SD buat baksos gitu. Iya lagi bener. Dikirim kan kalau nggak salah. Iya. Terus kayak gitu tuh. Pokoknya gue proposalnya jelek banget dah. Tapi ya emang karena jalannya aja memang dikasih gitu. Jadi entah kenapa ya yang gue kirimin brand-brand besarnya jadi. Maksudnya jadi kerja sama kita tembus gitu. Akhirnya udah dengan begitu ya udah gue udah mulai scouting buat beli beli mobilnya dulu. Nyicil. Siapin ini sambil nunggu dia balik. Karena malamnya gue udah langsung ngomong, mau nggak lu turun drift kalau ada yang ngasih kesempatannya buat lu turun, lu ikutan di situ, mau nggak gitu? Gue bilang gitu kan. Terus jawaban dia langsung mau aja. Sebenarnya dia sempat bohong sih awalnya kayak. Wow. Bohong apa nih? Nggak, maksudnya dia tuh sempat apa ya, kayak sempat. Gue bilangnya itu gue bikin mobil buat orang lain. Iya itu. Okay. Awalnya dia bilangnya buat orang lain, terus gue kayak. Gue udah sempat nanya dulu lu mau nggak, tapi kan nggak langsung jebrusin gitu kan. Gue bilang gue lagi bikin mobil dulu nih buat orang lain gitu. Kayaknya kalau lu jadi mau coba-coba ada bisa intronya nih, dulu mobil gitu ini, loh, gitu. Nggak yang langsung kamu mau nggak turun drift, aku udah ini mobil buat kamu, nggak kayak gitu. Jadi kayak coba pelan-pelan gitu dia ngasih taunya tuh. Gimana sih caranya Kevin ngomong sama lu, gue pengen tahu. Iya awalnya tuh Reka ulang. dia tuh nanya kamu tuh interest gak sih sama drift, kamu tuh kalau misalkan ikutan drift mau nggak gini, interest gak kamu? Ya terus gue jawab aja ya gue interest aja kalau emang ada kesempatannya dan emang ada budgetnya juga kan. Karena kan itu nggak murah bang. Iya. Sekali latihan aja kita kan habisin ban bisa 8 set. 8 kali 4. Enggak, 8 kali 2 16 kali 500 ribuan lah satunya. Kurang lebih segitu. Walaupun ada sponsor tetap ya, maksudnya masih ada tekornya juga, masih ada kita ini juga gitu loh, walaupun ada sponsor. Itu tuh baru di kelas amatir. Jadi kebayang kalau gua yang turun. Speknya berbeda setiap kelas. Speknya beda, ukuran bannya juga beda, mesin yang kita pakai beda, harga spare partnya pun beda. Jadi kalau gua yang pengen turun, kayaknya nggak bisa deh, kecuali gua dapat sponsor yang benar-benar luar biasa deh. Baru gua bisa turun. Iya. Oke, berarti olahraga drift ini tuh mahal dong. Mahal. Iya. Nggak usah mikir iya. Mahal. Terus untungnya di mana ini ketika kalian berprestasi? Ini dapat juara 1, juara 3, dapat berapa ratus juta? Kalau yang ngasih hadiah kemarin kita dapat, boleh sebut ya? Boleh. Dapat coilover set dari Liberty Club dari Mas Willy itu di Bandung, thank you. Wih, Mas Willy dari mobil FWD gue juga itu. bisa nggak nanti? Gue dapat dari dia, terus gue ada dapat uang dari sponsor juga ada. Oh, sponsor Ya, baik itu, semua ya, ya. gitu. Iya. Karena ada prestasi kayak wah, lo ini ada dapat bonus lah ibaratnya. Iya, dapat bonus. Terus ada juga teman-teman yang karena tahu lihat perjuangannya gue pas awal gue merencanakan gue ngotret apa segala macam, gue kan sempet cerita sama teman-teman deket gue kan. Ternyata pas gue kejadian, mereka banyak yang support juga. Ada yang pertama-tama ngasih velg tuh 2 set. Si Om Aldi itu sama Mas Badot. Itu keren juga mereka. Beliin gua velg tuh buat di mobilnya si Cruella. Beliin gua velg, terus beliin ban. Banyak lah dari yang lain juga gitu. Bantuannya tuh gini banget ya. Iya, jadi gua kayak kok gua mau balik lagi ke sini walaupun bukan gua yang turun tapi kayak dikasih jalan gitu, kayak digampangin gitu. Dari teman-teman juga banyak yang support. Teman-teman Kevin. Tapi Liz akhirnya lo mengiyakan nih gitu. Gue mau nanya lagi nih sama Liz ya. Dia galak gak sih sebagai mentor? Bentar nih, sebelum ke situ ya, Ini ada satu cerita menarik. Apa nih? Tadinya si mobil Cruella itu kan gue bilangnya itu mobil buat orang lain. Gue udah spill tuh mobilnya. Lucu gak sih ini warnanya begini nih ke dia tuh. Tapi dia jawabnya masih semi interest nggak interest gitu, karena kan nggak tahu itu mobil bakal dipakai sama dia. Maka terciptalah yang waktu warna pertama ungu silver. Ungu silver. Okay.
Gue kan pikirnya ini cewek nih yang pakai, udah aja bikin lucu-lucuan mobilnya. Nyentrik gitu ya warnanya. Pas udah jalan dia datang ke track terlalu lucu juga. Jadi akhirnya terlalu lucu, terus nggak sesuai dengan jiwanya dia kan, dia kayaknya personality-nya tuh mamba banget gitu. Makanya ya udahlah, karena kebetulan juga karena dia bilangnya buat orang kan, jadi gue bilang dia nanya warna apa sih sekarang yang lagi ini yang lucu-lucu gitu. Gue bilang aja lilac gitu kan. Kalau dia bilang dari awal itu buat gue, ya gue nggak mungkin jawab lilac. Gue pasti jawabnya ya kalau nggak black, white, silver. Personality lu lebih suka color itu. Iya gitu. Ya, itulah laki-laki ya. Akhirnya minta maaf daripada minta izin sebenarnya. Ya, ada lagi nih. Waktu itu mobil tuh jadi sekitar bulan Desember kalau salah. Desember 2023 berarti. Okay. Desember 2023 itu tuh gue banyak banget dibantuin. Gue beli mobil itu udah mangkrak di pinggir tong sampah bang. 10 tahun tuh mobil gak diapa-apain. Mobilnya bener-bener di pinggir tong sampah, gue beli tengah malam. Pokoknya mobilnya mah udah di apa ya, udah dianggap lupa lah sama orangnya gitu. Udah gak dianggap ada harganya. Iya. Boleh tahu gak itu beli berapa tuh mobil udah sampah kayak gitu? Belasan. Masih ada harganya ya? Masih. Karena itu mobilnya, nah balik lagi. Sekarang tuh kan banyakannya orang pakainya BMW tuh, BMW E36, M46. Itu karena mereka cari lebih mudahnya. Kalau gua, karena gua masih sebagai anak lamanya gitu, di zaman gua tuh yang drift cuman mobilnya tuh Cressida, Seviro, ya BMW dulu ada tapi sedikit. Terus ya paling mobil kayak Silvia gitu. Cuman kalau gua beli Silvia kayaknya mendingan beli rumah dulu gitu. Iya. Bener-bener. Iya kan? Harus tahu prioritas ya. Seperti itu. Dulu gue turun juga pakai Cressida. Nah, akhirnya udahlah dapet si Seviro itu kan. Udah kita rakit, dibantuin tuh sama teman-teman semua. Anehnya lagi tuh mobil ya, udah 10 tahunan kalau nggak salah, 10 atau 13 tahun gitu mangkrak. Gua nyampe bengkel kan di towing. Cuman beliin aki baru, ganti busi, masukin oli, starter nyala. Wah. Berarti nggak sampah-sampah banget dong? Enggak. Beneran itu mobil tuh cuman dilihat dari luar udah ketutupan daun-daun segala macam, tapi mostly bagus gitu mobilnya tuh. Cuman waktu itu kendalanya mobilnya masih matic. Oh itu kendala. Karena kalau ngedrift kan butuh manual. Nah. Jadi PR-nya diubah ke manual. Nah drama lagi nih, gue pas ganti manual gue udah beli gearbox. Karena gue waktu itu lagi ngerjain sama Mas Rian, teman gue juga tuh anak Bekasi, dia bela-belain ke Bandung lo bantuin gue. Gak dibayar sama sekali. Gokil supportnya temen-temen lu ya. Itu bener salah satu OG-nya juga. Nah dia datang ke Bandung bantuin gue gini-gini, udah harusnya besoknya naikin gearbox dari manual ke matic, gue udah taruh di luar aja kan si gearboxnya. Hilang. Dicolong. Jadi gearbox gue beli 2 kali. Astagfirullah. Lu baru tahu pas ya? Baru tahu di sini. Serius hilang. Hilang. Jadi gue beli lagi gearboxnya. Jadi duit yang dari sponsor harusnya beli gearbox, udah gue beliin, hilang, gue beli lagi pakai duit sendiri jadi. Perjuangannya luar biasa ya. Udah aja. Nah udah gitu, pas mobil udah jadi, gue kan kalau menurut kalkulasi gue, event itu di bulan Juni startnya, 2024 tuh. 2024. Ternyata dimajuin, jadi bulan Maret atau April gitu, gue lupa. Nah sedangkan rencana gue, tadinya si Cruella itu mau dikadoin buat ulang tahun dia. Tapi karena butuh praktis juga, akhirnya ya udahlah, gue udah nggak bisa surprisean. Ini mobil drift lu, yaudah kita latihan yuk. Dia masih nggak percaya tuh awalnya, terus udah gitu complaining masalah warna. Karena jadi kayak mobil Barbie. Iya, kayak lilac terus apa pink ya? Silver bawahnya. Oh iya benar. Terus ada kuning sama hitam. Bener-bener lilac saat full body kayak oh my god. Ya gimana udah jadi kan, ya udahlah gitu. Oke. Pada saat itu ya udahlah jalanin aja dulu. Jalanin seri 1 sampai 1 2 ya. Sampai 3 4 masih warna. Oh iya benar-benar. Oke, sampai akhirnya sekarang udah diganti ke konsep yang Cruella itu ya. Iya. Jadi warnanya udah lu banget ya Lis ya. Iya. Udah karakternya Udah hitam nempel putih banget gitu kan. Gokil. Boleh lah, apa Fadi Potter bisa support apa ya kali ya? Kan banyak banget yang bantu, gue juga pengen bantu lah. Siapa tahu nanti bisa makin banyak nih piala-pialanya ya gak sih? Amin. Boleh. Ada pelek ke depan? Boleh, diterima. Beda ya peleknya ya? Beda. Dia harus yang sesuai ya. Oke. Persona drift persona di drift itu kan kita pasti punya yang namanya mobil andalan.
lu sendiri dulu kan tadi udah sebutin ya beberapa brand mobil yang lu pakai gitu ya. Nah akhirnya mobil yang kita nyebutnya apa sih nama ini Cruella ya kita nyebutnya. Mobil ini tuh cocok akhirnya dipakai sama Lilis. Sebenarnya Lilis awalnya pengen mengikuti yang udah apa. Apa Lilis tadi pengennya maunya apa? BMW. Waktu pas awal-awal ketika si Cruella jadi dikeluarin tuh masih karena kita masih trial error juga itu mobil baru hidup gitu ya. Masih basic banget. Dia juga masih membanding-bandingkan kayaknya mendingan ini dijual aja kita ganti BMW dia yang bayar gitu. Tapi gue bilang jangan ini kan gue anak lama nih di sini biar kelihatan banget nih kalau biar gua beda tuh, sendiri. Gue tuh udah ada di awal gitu pengen kelihatan. Nah, jadi kalau anak kekinian. Ya, kalau jadi, itu orang lama gitu. Bukan anak kemarin sore. Jangan kita samanya nih karena gua ngikutin udah yang banyaknya BMW udah kita ikutin aja gitu BMW nggak mau gua. Karena di zaman gua pas gua turun itu ya udah mobilnya cuman Seviro, Cressida, Silvia. Iya. Gitu. Kalau sekarang kan kayaknya hampir BMW semuanya 70%. WDC BMW semua. Lilis tuh Mobilnya. satu-satunya WDC Satu-satunya Seviro. Seviro A31. Satu-satunya. Gak ada lagi. Tapi ini gak sih Liz untuk lu tantangan sebagai woman drifter berat gak sih sebenarnya? Karena waktu juga singkat 3 bulan. Mobil juga tadi gak sesuai warna. Nggak itu nggak ada hubungannya. Enggak sih itu enggak percaya kalau warna apa enggak ngaruh sih ke ngaruh loh. Percaya nggak percaya. Begitu pas agak gak kompak tiba-tiba ya. Pas seri 56 begitu mobil baru jadi, itu gua ganti warna, pas begitu jadi tuh udah aura dia ngegasnya udah beda. Oh iya sih benar ketika udah ganti warna ya itu ya yang pas gua latihan di Mekarta tiba-tiba langsung bisa bikin 8. Jago aja gitu. Lebih on fire. Bener-bener. Mungkin kayaknya abang harusnya warnanya lilac kali. Cowok kue. Cowok kue pura-pura mamba. Ya bener. Oh jadi emang tapi kan bener tadi kan jawaban Lilis pertama juga memang harus menjiwai mungkin karena emang itu soul lu itu berhubungan sama tone colornya dan segala macam akhirnya itu yang ngebakar semangat lu kan. Ibaratnya kalau misalnya ini diceritain nih dalam sebuah film anjay. Ini adalah momen comeback gitu kan. Sampai akhirnya ya lu bisa berprestasi gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kan kemarin tuh kalau gak salah lu juga sempet ngobrol juga. Ternyata tuh seriesnya banyak ya setiap kejuaraan gitu ya. Jadi series yang 2024 WDC AM itu yang kita ikutin. Itu ada seri 1 sampai 6. Terus ada special stage 4. Yang special stage ini pilihan gak semuanya bisa ikut yang bisa dari ikut, sini. Okay. Karena kebetulan Lilis itu peringkat 2 umum. Jadi kita dari 6 seri. Kebetulan gak tuh? Peringkat 2 umum. Iya peringkat 2 umum. Jadi kita ikutan lagi. Udahlah 4 seri lagi kita habisin gitu. Gokil. Itu akan ada di tanggal berapa aja Vin kalau boleh tahu? Yang terdekat sih 17-18 Agustus di Mekarta. Oh itu berarti pas lagi ulang tahun negara kita iya. Tuh ya. Tuh semangatnya. Sambil upacara bendera mungkin ya kita sana. Bener dong kemerdekaan kan? Iya. HUT hari ulang tahun. Iya benar. RI. Berarti semangat semakin membara dong ya Liz? Iya dong harus on fire. Ini persiapannya udah dimulai dari kapan nih? Nanti. Persiapannya. Biasa kita hamin sebulan karena kita kan tim UMKM. Iya. Kok jadi sedih? Ayo buat para sponsor ini Enggak, bukan gitu sih. Sebenarnya memang karena gue juga ada kerjaan, Lilis juga banyak kerjaan. Jadi biasanya kita ngepas ini pas udah hamin sebulan lah. Itu biar lebih intens ya dan biar lebih hafal gitu. Terus kan juga kalau mobil terlalu diforsir karena kita nggak punya mobil spare. Oh, berarti kalau balapan harus ada mobil spare ya? Biasanya kalau tim yang udah well established dia punya mobil 2 apa 3. Langsung kalkulasi. Ada satu tim yang keren tuh, Garage One. Dia tuh punya mobil cadangan satu pembalap, mobil cadangannya 2. Dia turunin 3 pembalap. 4 malah. 8. 3 dari Amerika pembalapnya. 1 orang Indo. Mesin jebol, dia ganti. Jadi mesinnya diganti. Kalau kita jebol kan dibenerin dulu. Enggak, ganti. Tapi Liz selama lu kemarin kejuaraan segala macam, lu pernah gak sih ngalamin performa buruk? Lu ngerasa gak? Karena kalau nanti abis ini gue mau tanya Kevin kenapa? Dia ngelihat dari luar kan. Gitu. Kalau lu sendiri yang di dalam mendarainnya, kayak performa gue jelek nih atau gimana? Oh pernah, jadi waktu itu sempet mau start, terus mobilnya gak bisa nyala. Gak bisa nyala ya waktu itu ya? Pernah di seri berapa gitu. Habis bensin bro.
Bukan habis Habis bensin itu. Habis bensin. Bukan kayak aku tuh mau nginjek. Nyangkut si kabel gasnya nyangkut. Ya itu sebenerin dong. Iya jadi mobilnya Karena nggak gas nggak mungkin terus. ganti mobil. Nggak mungkin. Iya. Tuh. Itu easy fix, cuman kayak di pas yang throttle bodinya itu ada sesuatu yang nyangkut. Cuman Itu aja sih dikit-dikit errornya. udah. Iya buat Iya. lu easy fix bro. Gue kayak Iya sih. gitu. Gue nelfon lu bro. Ini kenapa mobil? Karena gue ngerti. Sama ini yang waktu pas gua yang lagi lu seri 5 yang gua nggak bengkel sampai subuh lu. Iya, bener-bener. Abis lu latihan hari sebelumnya pas hari Di Jumat kan lu Mekarta. bukan Mekarta itu yang lagi di Karawaci. Oh iya, kita latihan 1 harian ya situ ya. Latihan 1 harian, besokannya udah kualifikasi, beres latihan tuh mobilnya si Lilis, gardannya pecah Jadi begadang tim semua sampai subuh. sampai subuh. Jadi Lilisnya sendiri baru beres latihan jam 6, gua langsung bongkar mobil sampai jam 10-an, udah kebongkar, udah ketahuan yang rusak, kita cari-cari tuh. Oh ya itu seri terakhir main Seri 5-6. lima itu. Tapi after kejadian itu ini aku bawa piala ini. Jadi membuahkan hasil perjuangan mekanik semua begadang sampai Gila, pagi. Besoknya langsung iya kan? Iya bener-bener. Gua Bener bro baru ingat. itu mobil dibongkarin dari jam 6 beres dia latihan gue bongkar. Gua baru tahu yang rusaknya sekitaran jam 10-an. Jam 12 gua dapet spare partnya. Terus gua pasang-pasangin lagi, mobil tuh baru beres setengah 6 subuh. Setengah 6 subuh, jam 8 Lilis sudah harus line up. Iya. Lilisnya mah tidur. Aku tidur, ini Ya, mereka gua yang yang begadang. Maksudnya gini. Kan kalian juga harus standby juga dong. Pas Iya, gua nggak tidur. Jadi gue nyampe ke karena kita nginep di Mandi. sebelahnya. mandi beres-beres. Itu mandi tuh kamar mandi udah oli semua. Kayaknya hotelnya komplain sih. Kamar mandinya Bathtubnya udah oli semua. Itu gue cuman nyampe kamar, mandi, makan, balik lagi ke trek. Jemput dia tuh. dan akhirnya membuahkan. Iya, Baru di situ kita tidur ya. Gue sih yang tidur. benar. Tapi kayak pecah telur gitu kan langsung. Dapet. Oke. Karena kelihatan banget dari seri 1-2 kan kita masih coba-coba don't know what to do. 3-4 kita kualifikasinya udah bagus. Lalu kualifikasi tuh gak pernah di bawah posisi 5. 3-4. Terus yang 5-6 kita kualifikasi bagus dan hasilnya juga bagus sih. Iya. Luar biasa ya. Proses. Tapi gini, ini kan bisa dibilang kan ini kan dunia apa ya namanya, olahraga ya. Kayak ada gak sih selek-selekan gitu sama atlet lain gitu atau senggol-senggolan sama tim sebelah atau apa gitu. Kalau gua nonton nih di film-film gitu kan, apalah judulnya itu Gran Turismo atau apa segala macam, kayak saingan gitu antar bengkel dan segala macam. Kalian pernah selek-selekan gitu gak sih? Enggak sih, enggak pernah. Kalau drift mah harusnya aman-aman aja sih. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Atau misalnya Lilis kan ini, apalagi kan ini cewek nih. Cewek kan, ih sok kecantikan banget loh. Gitu ada gak sih kayak gitu? Nggak tahu ya. Kalau Itu cowok secara- slow men. kalau itu kan masih gak mungkin cowok, ih sok kegantengan banget loh. Kan gak mungkin kita sama cowok bro ya gak? Iya. Kalau Ada cewek aja mungkin. cowok yang kayak gitu juga. Cowok. Iya, cowok. Itu lebih ke personal sih enggak. Nggak ada ya? Enggak ada sih, kayak masing-masing aja. Masing-masing Jadi aja. aman-aman aja ya? Aman-aman aja. Oke. Jadi nggak ada gitu. Oke, ini gue pengen nanya sih, sebenarnya penasaran karena dari tadi kan kalian ngobrolnya celutak-celutuk nih ya berdua nih ya, kayak punya dunia sendiri nih. Gue pengen tahu awal mulanya kalian deket dan sampai nikah itu gimana? Awal mulanya mah dia benci sama gua. Iya. Karena Kok nggak romantis ya ceritanya tiba-tiba ya langsung? Iya, ini Nggak, mau jadi gini. jujur Oke, kan? jujur. jadi dulu gue punya teman deket Cewek cowok. cowok. Oke. Nggak deket-deket banget juga sih sebenarnya kan? Teman deket anjir. Oh ya? Iya deket itu. Oke. Oke. Oke, hati-hati habis ini perang. Oke. Dan baru tahu setelah sekian lama ternyata teman deket yang gue bilang teman deket itu sepupuan sama gue ternyata. Jadi sepupunya Brang gitu. Oke. Kakeknya kita tuh adik kakak. Nah itu mantan gua. Nah mantannya dia. Jadi dulu tuh, nah si temen gue ini tergabung di komunitas gue dulu. Gue dulu punya komunitas drift nih di Bandung, tapi sebenarnya mah dulu itu cuman komunitas drift ala-ala aja, banyakannya mah partinya doang. Anjay, iya, paham. Iya, karena dulu kegiatan driftnya mah cuman sedikit, tapi kita biar kelihatan keren aja gitu. Tapi nggak ada prestasinya juga sih.
Nah dia tuh tergabung di situ, sering main ke Bandung kan. Gue sering bercandain, Val, putus dong sama dia, biar dia sama gue aja gitu. Itu bercanda. Iya, dari bercanda. Gak tau sih bercanda mungkin ada maksud atau enggak tapi ya. waktu itu lu emang udah suka sama dia atau cuma bercanda doang? Gue udah Emang suka, bercanda? enggak gue udah suka. Jadi lu hoki amat, kebagusan lu kata gue. Jahat ya. Dapat cewek cakep kayak begini harusnya sama gue, jangan sama lu gitu. Ini temen lu agak kurang mukanya berarti? Enggak sih, kalau sekarang keren sih. Oh oke. Dulu juga ya lumayan lah. Oke. Kayak Drake versi India. Kayak gitu. Kok dia ketawa? Kayak Sule versi hip hop. Lebih susah lagi gak lu? Susah sih ngebayangin. Enggak, karena kita memang udah ya maksudnya itu komunitas. Oh gua kebayang. Ibaratnya kalau ini kan lu pasangan nih. Pasti kalian nonton kan? Fast and Furious. Vin Diesel sama pasangannya. Tapi versi Cindo. Iya, Kayak iya. gitu kan? Iya, bisa. Oh bisa. ya kebayang sama Iya. gua. Enggak, Boleh, ini boleh. kita di komunitas ini kan sebenarnya karena sebenarnya gue teman-teman main, kita senang minum bir tuh, senang hip hop, terus senang mobil juga, ya udahlah kita kumpul di sini. Nah, ya si Valdi ini dulu sama gue gayanya kurang lebih sama. Nah kebetulan si Lilis nggak suka karena gue lebih ekstrim gitu. Gue kan suka banget sama hip hop 90s, R&B 90s. Gue tuh pakai sepatu basket Dulu tuh celana diangkat sebelah, terus gue pakai cap gitu, pakai hoodie gombrong. Terus pakai jaket Pikachu gitu yang warna kuning yang ada. Iya, tapi Pikachu hip hop gitu. Terus diangkat Iya gue tahu ya. diangkat sebelah. Era gini kan. Iya. Pakai jaket iya. Pikacu Kayak warna kebanjiran kuning. tapi sebelah kiri doang gitu kan. Iya. Kayak gitu. Terus pakai sepatu apa tuh Nike apa tuh yang ada wingsnya kalau nggak salah. Ya. Ya gitu-gitu. Terus pakai jaket Pikachu gitu kan kayak oke. Dia tuh suka ngejekin gue dulu. Terus datanglah suatu momen bahwa gue mendengar kabar burung bahwa dia tuh lagi tidak baik-baik saja sama si ini gitu. Wah di situ Putus. Iya putus tapi kan masih baru-baru tuh. ngambang. Masih Iya. ngambang teh kan. Putus tapi udah putus. Jadi ya udahlah gue coba bergerak halus gitu. Ala-alanya teh kan dulu gue suka jual. ngedrift tipis ya merapat. Enggak, gue ngerapatnya enggak ngedrift ke situ. Apa? Gue dulu suka ala-alanya gini, dulu masih zaman BBM tuh. Gue tuh nge-DM dia di Twitter, pakai Twitternya komunitas gue. Wah. Ya, Lis minta pin BBM dong. Kenapa? Enggak, ini aku mau titip-titip iklanin mobil dong gitu. Bantu pasarin To mobil the point gitu. banget lagi, minta pin BB nomor Siapa HP. tahu teman-teman kamu ada yang mau gitu. Ala-alanya begitu dulu. Oke. Terus. Ya udah, terus kan kebetulan pas masa itu gue lagi senang motoran juga. Lagi bangun-bangun motor mio-mio kenceng tuh. Dari Bandung tuh gue abis ngerakit mesin, jadi gue pakai ke Bogor malam-malam balik lagi. Oh, Lilis di Bogor. Lilis masih di Iya. Bogor. Bandung Bogor berapa jam bro naik motor? 3 jam. Dia dulu nyetirnya ekstrim juga. Zaman masih umur 20-an, sekarang dia udah 2 bapak-bapak 24. Iya. Enggak juga sih, tapi karena sekarang kayak no point aja gitu, lu mau ngebut-butan di jalan mau ngapain gitu. Setuju. Dulu kayak dia bisa bolak-balik Bandung Bogor tuh seminggu sekali, seminggu 2 kali, kayak tiba-tiba di Bogor. Kayak dulu kan aku masih kuliah kan. Tiba-tiba kuliah gue jemput. Tiba-tiba makan siang yuk, tiba-tiba udah di depan kampus kayak gitu. Romantis. Effortnya sih, effort banget. Effort banget. Banget. Jadi Akhirnya action dia tuh. Akhirnya di situ lu melupakan lah ya celana yang ganteng setengah dan jaket Iya. Pikachu itu ya. Enggak sih. Si celananya iya, tapi kalau gaya-gaya gue hip hopnya waktu awal-awal pacaran gue masih kayak gitu kan. Kemana-mana gue pakai topi. Iya, tapi Koleksi- udah nggak lu pakai lagi sih si Pikachu Koleksi itu. topi gue sampai ratusan juga itu. Sepatu-sepatu basket itu gue suka. Ya gue juga sepatu basket juga suka. Sekarang gue udah gak suka. Dulu suka banget. Suka banget karena eranya ya, era kita Eranya, lah zaman iya. itu kan emang hip hop, R&B dan segala Tapi macam. kalau selera musik gue masih sama. Oke. Jadi lu sebenarnya lebih benci ke style dia ya. Iya. Kurang fashionable kali. Padahal Susah menurut gue keren. gitu. Jadi gue juga zaman itu keren. Iya. iya oke. Berbeda selera kali ya. Jadi Emang lu nggak beda apa-apa. umur berapa sih? 3 tahun doang sih. Berarti eranya sama dong. Eranya Iya, hip hop tapi dia juga. tuh seleranya dulu engkau-engkau yang pakai pouch gitu loh. Enggak juga sih sebenarnya. Oh, sekarang lagi happening tuh. Gue Kayak mah gitu. nggak mau juga. Nggak, lagi happening style Iya, kayak iya, gitu. iya sih. Iya. Yang pakai apa ya tadi? Pouch. Bawa pouch gitu Iya, kan. gitu. Terus ini ya kan pakai soalnya- batik, celana ngatung. Soalnya gue nggak pernah deket sama cowok yang ngangkat celananya sebelah gitu. Baru dia doang ngeliat. Paham gak sih? Jadi menurut gue kayak unik gitu. Stylenya. Dulu tuh pakai jeans tuh berarti kayak fubu kayak Iya, gitu ya. fubu. Iya, iya. Kalau dulu ada
merek Bandung yang keren banget 16 di scale sekarang udah gak ada. 16 DS itu dulu keren banget lah. Terus akhirnya lu tahu kalau misalnya Lilis tuh nggak suka gaya lu, dia ngomong sendiri atau Dia ngejekin mulu. Iya, karena gue orangnya apa adanya sih. to the point? Iya, to the point. Jadi kayak gue bilang gak suka, ya udah gue bilang di depan Terus dia. gue sempet ganti style tuh. Anjing. Dulu gue masih fashion, masih agak mengikuti gitu. Pas udah dia bilang dia nggak suka, gue ganti gaya. Waktu itu kan masih baru-baru Bruno Mars tuh. Oke. Gue pakai topi caping, bukan topi caping, topi yang jerami gitu tuh sih. Pakai pantai gitu ya. Kemeja Hawaii gitu, terus celana chino. Chino gitu. Komentar lu apa, Lis? Ya better lah daripada ngangkat, ini kan style yang ngangkat celana sebelah. Mendingan itu sih, nggak apa-apa. Itu masih mending. Masih ya? lebih masuk sih stylenya. Masih masuk. Oke. Dulu gue masih kerja kantoran juga soalnya. Oke. Jadi masih bisa gaya-gayaan, kalau sekarang mah nggak bisa. Oke, kalau sekarang lihat stylenya lebih suka sekarang atau gimana? Lebih suka, ya lebih better juga sekarang. Cuman kadang juga masih suka sulit buat diarahin dia cara berpakaiannya. Iya, kayak Karena gue susah orangnya sulit fungsional, diatur. bro. Iya, iya. Karena kan kalau cewek, kalau kita liburan kemana gitu pengen punya foto yang estetik. Ya gimana cewek tuh lebih estetik gitu, iya, paham gak sih? paham. Kalau dia kan cuek banget. Ya walaupun sebenarnya ada sih cowok yang emang ini juga perhatiin penampilan. Kalau dia cuek banget gitu. Lu ada gak sih foto bareng zaman dulu yang dia pakai celana ngangkat sebelah? Enggak ada. Oke, akhirnya yang nembak siapa waktu itu? Dia dong. Lu nembak, gentleman ya? Iya gitu. dong. Terus akhirnya lu luluh gara-gara perjuangan dia. Iya, sebenarnya nggak ada nembak sih. Kalau nembak kayak anak SMA banget ya. Lebih ke ya udah jalanin aja gitu. Terus gue lihat effort dia juga banyak. Banyak. Berapa lama pacaran kalian? 9 tahun. Hah? 8 jalan 9. Iya 8. 8, menikah 2 tahun. Ini berarti pernikahan umur yang ke? 2. Berarti kalian emang udah Berarti lama udah 10 tahun. 11 dong. 10 enggak 10. 10 ya, mau 10. jalan 11 berarti. Iya, kayak dari gue umur 19. Sekarang 30, iya. Gokil. Berarti udah tahu luar dalam Satu ya. dekade ya? 1 dekade bener. Iya benar. 1 dekade. Oke. Kita ngobrol sedikit untuk Project B. Ya kan, lu juga punya bengkel yang mana Project B adalah bengkel dari semua project-projectan lu, entah itu bengkel lu modif apa segala macam. Salah satunya adalah untuk nge-support bini lu dengan mobil-mobil yang akan siap di balapin di drift gitu kan. Tapi gue pengen tahu nih, perjalanan lu akhirnya bisa ngebuat Project B itu gimana sih? Dulu balik lagi ya zaman dulu, gua tuh emang udah suka ngebengkel. Tapi dulu ngebengkel cuman untuk mobil gua doang, maksud buat mobil balap gua doang sendiri. Oh iya, karena kan emang lu atletnya. Kan? Okay. Udah gitu kata bokap gua, udah lu tutup lah, itu mah gak jadi duit, kata gitu. Kerja ke gua aja, kata gitu. Udah gua kerja sama dia, udah tutup dulu. Terus gua kerja, banyak berantemnya nih. Sama bokap. Banyak berantemnya gak cocok karena dia kan orangnya keras. Kalau gue masih agak banyak toleransinya gitu, cenderung gue lebih banyak dibodoh-bodohin orang gitu. Ya kan, jadi ya udah kerja sama dia tapi akhirnya nggak cocok. Pindahlah gue cabut tuh, gue kabur dari rumah. Ribut gede itu. Gue kabur dari rumah, pindah ke Bogor karena gue kepikiran di Bogor ada Lilis. Tampung sama Lilis? Enggak. Oh enggak. Gue ngekos dulu di sono. Oh iya, sempat di Bogor dia dulu. Kos dulu. Tapi itu 1 posisi tahun. udah pacaran? Udah lama, udah tahun ke 3 apa 4 gitu. Oke, terus. Pindah ke Bogor, gua nebeng ke bengkel orang tuh. Pertama gua di bengkel interior, terus ke bengkel mesin, terus ke bengkel mobil, jadi khusus mobil Eropaan aja. Terus akhirnya gua sempat mencoba membuka sendiri nih. Taunya COVID. Udah gua balik Bandung, terus akhirnya bantuin bokap kebetulan bokap tuh baru bikin keripik potato chips gitu. Oke. Bisnis di luar otomotifnya dia gitu ya. Oh jadi bokap tuh bisnisnya otomotif juga? Otomotif juga. Motor sama mobil. Oh ngebengkel juga atau jualan Enggak, aja? Bokap jualan motor sama mobil. Oh bukan ngebengkelnya? Bukan. Sedangkan lu suka ngebengkelnya? Iya. Dulu pun waktu pas gua kerja, sebenarnya gua kan dimasukin ke manajemen, tapi gua lebih interest di bengkelnya gitu. Cuman jiwanya ada di situ. Bokap guanya jangan di situ lah, katanya kamu udah di bagian ini aja, di bagian manajemennya gitu.
Terus gue ngahiwa lagi, pindah lagi gue ke sales, ke bagian salesnya gitu, penjualannya ternyata gue bagus di situ. Nah akhirnya udah gue balik Bandung, bantuin bokap ngerintis keripik, dibantuin sama Lilis juga tuh. Udah gitu gue nabung akhirnya sampai sempat kebeli lagi mobil lagi nih, karena kan waktu pas Covid gue udah habis-habisan. Pakai buat biaya hidup, bayarin utang apa segala macam, pokoknya udah habis aja aset punya gue tuh. Terus gue ngumpulin lagi uang, kebeli mobil Corolla GL tahun 83 tuh. 83 84 waktu pas abang awal-awal ke bengkel masih ada mobil itu. Yang warna putih. Merah. Oh, merah ya, merah. Ya. Nah, gue beli mobil itu, kebetulan teman lama gue buka bengkel di dekat rumah. Si Bagja ini sebenarnya Project B Garage itu mereknya punya Bagja. Oke. Cuman gue bantuin running gitu jadinya. Manajemen. Awalnya gitu, tapi sekarang gitu. jadi equal. Gue juga masih ada suka bongkar-bongkarnya, tapi untuk yang teknikal lebih rumit dia yang ngerjain. Kalau ibaratnya permesinan dan segala macam Bagja. Gue juga ada, tapi kalau yang udah terlalu rumit gitu kayak ngebedah mesin banget semua ya udah itu bagiannya dia. Oh gitu. Gue paling cabutin, pasangin gitulah, udah itu bagian gue mana. Udah yang gampang lah ya. Karena sehari-hari dari zaman dulu. Terus gue mendalami juga ngecat sih. Gue lebih interest ke catnya kalau di bengkel sekarang sih. Karena itu bisa ngasilin look yang beda gitu. Tadi aja cuman gara-gara cat warna mobil beda langsung juara. Walaupun ada drama sampai jam 5:30 pagi ya gitu. Okay. Nah akhirnya gue kebeli Corolla itu. Terus si Bagja buka bengkel dekat situ, kan gue suka ngoprek-ngoprek ya. Awalnya cuma mau servis aja, tapi kan nggak ada tempat ya, nggak mungkin depan rumah dong. Gue ke bengkelnya si Bagja tuh, semingguan lah kali gitu. Gue oprek. Pas abis seminggu itu dia kasih kunci ke gue. Nih lu di sini aja, katanya bantuin gue jalanin bengkel karena gue datangnya siang atau sore kata dia gitu. Lu yang pagi deh nggak apa-apa gitu. Ya pas gue jalanin di situ, gue cocok juga nih, balik lagi nih ke dunia gue kan. Akhirnya si keripiknya terbengkalai gitu. Ya udah si keripiknya gue handover lagi ke manajemen. Ya udah gue fokus di bengkel aja sampai sekarang. Gitu. Dan kedepannya nih, apa harapan lo atau target untuk Project B ini? Ya, semoga semakin berjalan, ya pengen rame ya. Cuman kan kita juga mesti sadar kapasitasnya. Kadang-kadang juga gue suka masih kejar-kejaran deadline-nya gitu, karena kan pekerjaannya bukan cuma 1-2, ada beberapa juga yang lagi kita kerjain di saat yang berbarengan. Ya mudah-mudahan mungkin kedepannya gue bisa memperbaiki timetable itu sih. Sama mungkin ya kualitasnya kan pengen lebih bagus lagi dong, makin lama makin bagus, punya konsumen juga lebih banyak ya gitu lah. Oke. So on and so forth. Mungkin in the end of the day-nya gue pengen sampai bisa ikut ke SEMA sih. SEMA? Amerika. Itu SEMA Auto Show yang di Amerika tiap tahun. Oke. Gue pengen bikin sesuatu yang bisa dipajang di situ. Amin. Entah itu mau 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, pokoknya gue pengen bisa kayak gitu. Gila, tapi lu sebagai istri support apapun yang suami lu cita-citakan ya? Ya pasti dong. Gitu, gokil. Tapi boleh tahu gak sih untuk nextnya nih, Lilis misalnya balik lagi kita ke masalah drift ini kan akan ada kompetisi tadi 18 Agustus, masih ada sisa berapa sampai November. Jadi buat kalian yang suka banget sama dunia drift ini jangan lupa nanti nanti mungkin gue tayangin kali ya tanggal-tanggal berapa aja mereka akan tampil, akan bertanding. Jadi kalian bisa juga datang ke event tersebut untuk ngelihat bagaimana mereka tampil gitu. Dan gue bisa support apa nanti gue support deh. Siap. Semangat terus nih buat Lilis, Kevin juga. Tapi sebenarnya gue ada obrolan lagi sih. Gitu tadi kan lu pengen ke SEMA gitu ya. Mobil gue nggak bisa ya alih-alih sampai ke sana ya. Seru bisa kalau kan? diganti mesin jet kali ya. Oke, kalau gitu anjir. Mesin jet gue juga gak ada duitnya anjir. Mau kemana? Yang ada bodinya lepas itu. Mungkin bisa aja kali ya kalau ya, tapi bukan mobil gitu juga sih harusnya. Mungkin ke SEMA sih kayak gimana ya? Lebih rumit kali ya. Lebih rumit ya. Ini mobil gue masih simple aja ya. Iya, masih. Ya udah, kalau gitu nanti gue akan ada next vlog lagi. Gue akan main ke Project B di Bandung. Kita akan modif mobil juga sama ngelihat persiapannya Lilis untuk nanti tanding drift ya.
Oke, thank you so much buat Lilis, buat Kevin udah mampir nih jauh-jauh dari Bandung. Udah luar biasa banget bagi pengalamannya. Mungkin untuk yang lagi nonton juga kayak, wih gila ya cewek ngedrift tuh emang keren gitu ya. Apalagi punya laki botak keren kayak Vin Diesel tapi cindo gitu kan. Biasa aja. Kok biasa aja emang laki lu gak ganteng? Enggak. Maksudnya di bagian itu tadi cewek ngedrift keren banget. Oh, yang biasa itu, iya, aja. iya. Itu bagian itunya sebenarnya. Oke, kalau Jadi gitu gue tepuk ganteng. tangan. Jadi gue ganteng. Masih dibahas. Iya gak? Dijawab boleh. Oh Nggak, iya. soalnya nggak pernah gitu. Nggak pernah dibilang ganteng gue. Jadi oke, apa sih yang ngebuat lu jatuh cinta selain effortnya dia? Ini jadi pertanyaan lagi gue nih. Fisik itu bisa terkikis oleh waktu, tapi karakter itu nilai itu yang lebih penting. Sama hidup gue kayak komedi kan ya. Karakter, ya. Bener, hidup gue kayak komedi, makanya dia terhibur terus. Ketawa terus ya. Iya. Oke, Lilis and Kevin, thank you so much. Thank you guys. Thank you.